Proses pemungutan suara susulan pemilu serentak 2024 dilakukan di beberapa daerah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang atau PSU di 10 desa akan dilaksanakan hari ini. Sementara itu di Provinsi Aceh, 16 TPS di 9 kabupaten kota akan digelar pemungutan suara ulang usai ditemukan adanya pelanggaran. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Budi Hutomo di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Al-Hadi Habibi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kita akan ke Demak, Jawa Tengah terlebih dahulu. Selamat pagi Budi, apa penyebab di Demak ini ada pemilihan ulang di sana? Ya, selamat pagi Demak. Bisa saya informasikan untuk proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Demak ini karena dampak banjir yang melanda Kabupaten Demak selama 2 pekan. Dampak banjir yang merendam ribuan rumah warga ini memaksa pihak KPU menunda proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari lalu. Karena dari dampak banjir ini hampir 28.000 warga mengungsi. Selain itu juga untuk kondisi di lapangan tidak dimungkinkan untuk mendirikan TPS di tempat lokasi-lokasi pengungsian. Karena banyak warga yang mengungsi di beberapa titik sehingga dari pihak KPU tidak bisa mengkoordinir bagaimana untuk proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari kemarin. Dan untuk hari ini proses pemungutan suara susulan akan dilakukan di 114 desa, di 114 TPS di 10 desa. Dari data tersebut sebanyak 27.699 DPT akan menyalurkan suaranya pada hari ini. Ya, Mbak. Iya Budi, sejauh ini apakah ada kendala dan apakah dipastikan seluruh yang terdaftar dari DPT ini akan hadir untuk pemungutan suara pada hari ini? Ya, untuk kendala saat ini yang dihadapi dari petugas KPPS adalah masih adanya genangan banjir di beberapa titik dan masih adanya warga yang saat ini masih berada di pengungsian. Selain itu juga dari pihak KPPS juga kesulitan dalam mendistribusikan untuk formulir pemberitahuan. Sehingga saat ini mereka juga masih bekerja untuk keluarganya sendiri karena kondisi rumahnya juga masih tergenang banjir. Dan mereka juga harus menyukseskan untuk pemilu serta susulan. Ya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Budi Hutomo melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Kita akan ke Banda Aceh. Iya, Al-Hadi Habibi dari Banda Aceh. Al-Hadi, jadi dengan adanya pemungutan suara ulang di Aceh, ini apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya PSU? Apakah ada dugaan kecurangan terjadi di sana? Ya, Marcel, memang sejak 20 Februari kemarin ada sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Aceh yang menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. PSU ini memang digelar setelah sebelumnya ditemukan adanya sejumlah pelanggaran, di mana misalnya ada pelanggaran ataupun juga kecurangan, di mana misalnya ada seorang pemilih atau warga yang memilih lebih dari satu kali, kemudian juga ditemukan misalnya ada warga yang memilih bukan di tempat dia seharusnya memilih, di mana misalnya dia tidak terdaftar pada DPT tersebut atau tidak terdaftar juga pada DPK maupun juga DPTB, sehingga memang ini menurut dari pihak Panwasja maupun juga Panwasli atau Bawaslu dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang. Dan dari 16 TPS di Aceh yang telah memiliki jadwal untuk digelarnya PSU sampai dengan hari ini sudah ada 7 TPS di Aceh yang telah rampung menggelar PSU. Di antaranya adalah satu TPS yang ada di Kota Banda Aceh, kemudian juga satu TPS yang ada di Kota Lok Sumawe, satu TPS di Bener Meriah, dan satu TPS di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Tenggara, termasuk juga satu TPS yang ada di Kota Lok Sumawe. Dan sejauh ini memang terkait dengan pelaksanaan PSU yang ada di Aceh tersebut bisa dikatakan dari pantauan kami relatif kondusif dan memang tidak ada kendala yang berarti. Namun untuk sisanya, di mana ada sekitar 9 TPS yang memang dijadwalkan akan menggelar PSU pada hari ini, yaitu satu TPS di Aceh Besar, kemudian satu TPS di Sabang, dan 7 TPS di
di Kabupaten Simelu. Ini untuk di Kabupaten Simelu ini menurut informasi yang kami dapat mengalami kendala di mana di Simelu ini sendiri yang merupakan daerah kepulauan. Menurut informasi yang kami terima kemungkinan akan digeser ke hari esok meskipun sebetulnya untuk batas terakhir pelaksanaan PSU ini menurut jadwal adalah hari ini 24 Februari namun dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan logistik surat suara sehingga pihak dari penyelenggara dalam hal ini KPUD atau KIP Aceh ini telah meminta kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Simelu untuk menyesuaikan dengan tibanya surat logistik pemilu. Dan menurut informasi memang seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kemungkinan akan digelar besok jika surat suara logistik ini belum juga sampai pada hari ini. Dan dapat kami sampaikan juga, Marcel, memang terkait dengan partisipasi pemilih ini juga menjadi catatan mengingat memang di Aceh sendiri dari yang pantauan kami lakukan ini partisipasi pemilih pada saat PSU ini cukup rendah, tidak mencapai 50% meskipun memang sebelumnya telah ada sosialisasi ataupun juga telah ada undangan yang dilakukan oleh pihak KPPS, namun untuk warga yang datang ke memilih ke PSU ini cukup sedikit, jauh bila dibandingkan dengan pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024 kemarin, di mana pada saat hari pencoblosan 14 Februari rata-rata pemilih yang ada di TPS yang menggelar PSU ini berada di angka 80 hingga 90%. Namun pada saat PSU ini rata-rata tidak mencapai 50%, sehingga ini memang menjadi catatan penting juga bagi pihak penyelenggara pemilu agar bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih memang ini bisa jadi mengingat pada saat digelarnya PSU ini dilakukan pada hari yang tidak libur kerja, sehingga mungkin ini juga menjadi satu persoalan tersendiri mengingat memang bagi warga-warga memang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terpaksa harus kembali golput pada saat PSU ini. Marcel. Ya, baik. Tentunya dalam pemungutan suara ulang atau susulan ini ada sejumlah kendala yang ditemukan. Tapi kami ingin kembali ke rekan Budi Hutomo di Demak. Kalau tadi di Aceh ada sejumlah kendala, pemilih ini bekerja sehingga tidak bisa datang untuk PSU. Bagaimana dengan di Demak, Budi? Apa yang menjadi kendala ditemukan di sana, terutama oleh KPPS maupun warga selama persiapan pemungutan suara susulan? Budi. Ya, untuk kendala yang dihadapi warga maupun anggota KPPS di Demak, Jawa Tengah ini, genangan banjir yang masih merendam sebagian pemukiman warga juga menjadi kendala salah satu warga untuk datang ke TPS dan untuk anggota KPPS menyiapkan tempat pemungutan suara. Seperti di lokasi yang berdiri ini ada 12 TPS yang dijadikan satu di gedung sekolah. Untuk penggabungan TPS ini dikarenakan lokasi desa yang ada di Wonorejo itu masih terendam banjir. Ya, berikut ini petikan wawancara dari anggota KPPS TPS 5 dan warga yang hari ini akan melakukan pemungutan suara. Kendalanya itu di pembagian C6 pemberitahuan itu, kami KPPS membagikannya itu di tempat pengungsian. Kemarin itu juga kami memberikan ke rumah warga yang masih banjir, jadi kami door to door juga agar semua surat C6-nya dapat tersampaikan. Terus ini untuk kondisi banjir ini seperti apa, Mbak? Cukup menyulitkan ya kondisi banjir kali ini karena posisinya kami juga di rumah harus bersih-bersih dan di sini juga kita harus bagaimana pesta demokrasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya harap sih semua warga dapat hadir dengan penuh dengan sukacita, tapi ya saya juga tidak tahu nanti pelaksananya seperti apa. Mbak, ini besok nyoblos di TPS berapa, Mbak? 13. 13. Nah, dengan kondisi banjir ini gimana, Mbak? Ya gimana? Ya mau nggak mau. Masa mau golputkan ya? Oh, gitu. Kalau di rumah masih berapa kendalanya? Masih sepaha. Saya rumahnya rendah. Berapa meter dari sini, Mbak? Mungkin 500 meter. 500 meter ya. Jalan kaki ya, hanya bisa jalan kaki. Ini masih ngungsi, Mbak? Masih di rumah saudara yang udah kering. Tadinya juga rendam tapi udah kering. Besok tahu coblosan nggak, Pak? Ya,
Datang mau nggak mau. Gimana? Datang bukan? Datang, insya Allah kalau memungkinkan, tapi kayaknya ya tetap datang. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Budi Hutomo, langsung dari Demak, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Al-Hadi Habibie dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.